Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang anabolisme. Sebelum kami menjelaskan, ada baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kadek Bayu Satyadana, nomor absen 15. Nama saya Komang Suryana Putra, nomor absen 36. Nama saya Gide Mertasedana, nomor absen 13. Nama saya Inyaman Wida Wikrama, nomor absen 20. Pertama, yaitu definisi konsep anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dan senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Misalnya, membentuk molekul kompleks, protein, dan asam amino yang sederhana. Membentuk karbohidrat kompleks dari senyawa gula yang sederhana. Contoh proses anabolisme pada makhluk hidup yaitu fotosintesis, yang dimana membutuhkan energi bebas dari lingkungannya. Ciri-ciri dari anabolisme. Anabolisme memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anabolisme merupakan reaksi penyusunan. Yang kedua, substratnya berupa senyawa sederhana. Yang ketiga, hasil reaksi berupa senyawa kompleks. Yang keempat, memerlukan energi. Yang kelima, bersifat endotron. Dan yang terakhir, dapat dicontohkan dengan reaksi fotosintesis maupun komosintesis. Lalu, yang manakah contoh anabolisme dan yang bukan contoh anabolisme? Yang pertama, yang termasuk anabolisme yaitu fotosintesis, asimilasi, polimerisasi, dan kemosintesis. Sedangkan yang tidak termasuk dalam anabolisme yaitu desimilasi, yang merupakan perubahan bunyi dan bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Selanjutnya ada fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat anorganik yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik berupa karbohidrat dengan bantuan cahaya. Fotosintesis menghasilkan produk sampingan berupa gas oksigen atau O2. Proses fotosintesis berlangsung dalam dua tahap. Tahap tersebut ada reaksi terang dan reaksi gelap. Organel yang berperan dalam proses fotosintesis adalah kloroplas. Organel tersebut baru pigmen klorofil yang mengakibatkan warna hijau pada tumbuhan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid. Pada reaksi ini terjadi jika ada cahaya. Warna cahaya yang paling efektif diserap klorofil yaitu merah dan biru. Pada membran tilakoid terdapat fotosintesis yang tersusun atas pigmen-pigmen seperti klorofil, A, B, dan karotenoid. Reaksi ini menghasilkan ATP dan NADPH2. Yang kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus kaloid terjadi pada stroma. Siklus kaloid berlangsung dalam 3 tahap yaitu filtrasis, reduksi, dan regenerasi. Fotosintesis reaksi terang. Fotosintesis yang terlibat dalam fotosintesis yaitu fotosintesis 1 dan 2. Fotosintesis yang pertama mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang 700 meter. Fotosintesis 2 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang 680 nm. A. Jalur elektron siklik. Selanjutnya ditentukan menuju sistem Freedog atau FD. Dan Freedog E diteruskan ke kompleks sitoks dan akhirnya kembali ke fotosintesis 1. Jalur aliran elektron siklik dan non siklik. Yang B, jalur elektron non siklik. Reaksi ini dimulai ketika fotosistem 2 telah menyerap cahaya. Elektron yang dipaksakan dan fotosintesis air ditaruhkan menuju ekspektor E ke sistem transport E. Siklus Calvin, tahap periksa yang dilakukan oleh RUBP dan menghasilkan senyawa 3 min elektron yang selanjutnya diubah menjadi
polisat dengan membutuhkan ATP. Tahap reduksi, mereduksi senyawa L-3 menjadi dan membutuhkan NADPH. Tahap regenerasi, fosforat dapat menjadi RUBP kembali untuk digunakan memperbaiki karbon dioksida dengan mengikat ATP. Sintesis lemak dan protein. Yang pertama A. Sintesis lemak. Lemak merupakan komponen sel yang terdiri atas unsur-unsur C, H, dan O. Lemak sintesis dari karbohidrat dan protein melalui asetil CoA. Secara kimiawi, lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Sintesis atau pembentukan maupun pembongkaran lemak terjadi dengan bantuan enzim lipase. Apabila gliserol ditambahkan 3 molekul asam lemak, akan tersusun suatu ester yang disebut lemak. Enzim lipase juga dapat membongkar lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oleh sebab itu, reaksi ini berlangsung secara bolak-balik. Yang kedua ada sintesis protein. Protein dalam sel tersusun atas asam amino dan proses pembentukan yang melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Protein tidak disintesis langsung oleh gen, melainkan melalui proses transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses replikasi DNA untuk membentuk RNA-D, sementara itu dalam proses penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada RNA menjadi urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Sekian video penjelasan dari kami mengenai materi anabolisme. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.